Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Rekan-rekan, sahabat, para pendidik muslim yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap detik Allah pun mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai saat ini masih dapat beraktivitas menjalankan tugas kita sebagai pendidik, mendidik anak-anak kita, para siswa, agar menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Kita punya target dengan proses yang kita lakukan, berharap terbentuk pribadi-pribadi yang taat, patuh, tunduk kepada Allah, taat menjalankan perintah-perintah Allah, dan mereka pun ada rasa takut dalam dirinya untuk melakukan pelanggaran atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terus melakukan kebaikan-kebaikan tanpa melakukan berbagai macam keburukan. Sahabatku, para pendidik muslim yang dirahmati Allah, untuk mencapai target seperti itu, yakni terbentuknya anak didik kita yang bertakwa kepada Allah, pribadi muslim yang taat kepada Allah, maka hal yang paling mendasar, hal yang paling prinsip, kita semua para pendidik muslim harus memiliki 10 karakter. Dan itu telah kita bahas pada sesi yang lalu, dan pada hari ini kita akan membahas satu persatu dari 10 karakter itu. Dan insya Allah pada hari ini kita mencoba bersama-sama untuk mengkaji karakter guru. Yang pertama adalah kita semua para pendidik muslim harus memiliki karakter salimul aqidah. Ini adalah karakter pertama yang merupakan pondasi dari karakter-karakter yang lainnya. Kalau ini terbentuk dalam diri kita, maka karakter yang lainnya akan mudah terbentuk pula. Rekan sahabat rahimakumullah, salimul akidah maknanya adalah akidah yang selamat, akidah yang benar, akidah yang lurus, yakni akidah, keyakinan dalam diri kita yang terbebas dari pemahaman, cara berpikir, ideologi yang bertentangan dengan Islam. Kita terpelihara, tidak terkontaminasi cara berpikir, pemahaman ideologi sekularisme, ideologi liberalisme, atau paham kapitalisme, atau paham komunisme, termasuk paham kesyirikan kepada Allah. Jadi jiwa kita, akidah kita terbebas dari hal tersebut. Rekan sahabat rahimakumullah, akidah yang salimah adalah punya keyakinan, punya keimanan yang benar tentang adanya Allah. Kita yakin sepenuh hati Allah itu ada, sekalipun tidak nampak dalam indera kita, tapi kita yakin. Kenapa kita yakin? Karena
adanya alam semesta ini sebagai karya Allah. Secara teoritis mengatakan bahwa sesuatu ada itu pasti ada yang menciptakannya. Bumi langit ini ada karena ada yang menciptakannya. Siapa gerangan adalah Allah. Al-Quran mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Termasuk juga Allah menyatakan Allah yang menciptakan manusia dan lain-lain sebagainya. Itu hal yang harus tertanam dalam jiwa kita yang punya akidah yang salimah. Terus yang kedua, kita meyakini adanya Allah sebagai Rabb. Yakin Allah sebagai Rabb. Rabb artinya adalah Tuhan yang menciptakan. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, kemudian mengaturnya dan memeliharanya alam semesta ini. Allah ada sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Kita katakan dalam surah Al-Fatihah setiap hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan melihara alam semesta. Setelah alam diciptakan dan Allah pun mengaturnya, termasuk Allah mengatur kehidupan manusia. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan Allah pun yang mengatur rezeki kita. Allah yang ngasih rezeki kita. Tiap bulan kita dapat gaji, dapat tukin, tunjangan kinerja, atau dapat honor. Secara lahiriah itu adalah kita terima dari bendahara provinsi atau dari bendahara pusat. Tapi hakikatnya Allah yang ngasih rezeki itu lewat tangan-tangan bendahara itu. Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki, mengatur rezeki kita. Kemudian Allah pun Ar-Rahman, ini yang paling dominan. Allah itu maha pengasih, maha pemberi kepada kita. Allah memberi yang kita butuhkan. Allah mengasihi kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Allah kasih kepada kita. Dan Allah pun nanti Ar-Rahim, dan kelak nanti di akhirat Allah akan menyayangi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Itu dua hal harus kita bangun dalam diri kita. Allah itu ada, dan Allah pun sebagai Rabb yang menciptakan, mengatur, melihara alam semesta, termasuk mengatur kehidupan kita, mengatur rezeki kita, dan Allah mengasihi apa yang kita butuhkan. Nah, karena itu semua maka puncaknya kita harus meyakini Allah sebagai ilah. Apa ilah itu? Ilah artinya meyakini Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah di alam semesta ini. Kita selalu mengatakan setiap saat, La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah. Artinya tidak ada yang kita sembah di alam semesta ini, hanyalah Allah.
la ma'buda illallah. Kemudian la maqsuda illallah, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita maksud kecuali adalah lillah, karena Allah, mengharap ridha Allah. Dan keyakinan itu kita ikrarkan, kita katakan dalam lisan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu ikrar bagi orang-orang yang punya keyakinan Allah sebagai ilah di alam semesta ini. Kemudian dia juga, kita katakan juga setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, mengharap ridha Allah, Tuhan semesta alam. Rekan-rekan sahabatku, para pendengar muslim rahimakumullah, maka berdasarkan kepada akidah, keimanan, keyakinan dalam jiwa kita tentang Allah, maka kita persembahkan semua yang kita lakukan saat ini, yakni mendidik anak-anak kita karena mengharap ridha Allah. Semua karena lillah, karena Allah. Mendidik anak kita karena Allah, agar mereka kenal dengan Allah, ma'rifat kepada Allah. Terus yang kedua, kita mengajak anak-anak kita agar punya keimanan yang sama, punya keyakinan yang sama, yakni punya akidah yang salimah pula. Kita ajak mereka akan mengenali Allah, kemudian ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Setelah meyakini Allah, maka kita pun mengajak mereka untuk mengabdi kepada Allah. Bimbing mereka dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam pemahamannya, agar selalu punya pemahaman yang benar tentang Allah, tentang Islam. Itu akan kita bangun kalau kita punya akidah yang benar. Dan kemudian pendidik yang punya akidah yang salimah, hidupnya akan selalu berhati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dia yakin akan Allah itu adalah zat Tuhan yang maha melihat semua tindakan manusia. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari pengawasan Allah. Dia yakin Allah maha mendengar semua yang dikatakan kita. Makanya didik yang punya akidah yang salimah akan berkata yang hati-hati. Jangan sampai terucap sebuah statement yang membuat pemahaman mereka menjauh dari Islam atau bertentangan dari Islam, tapi akan diluruskan, bimbing kata-kata yang benar agar akidah mereka punya pemahaman yang benar. Allah pun maha mengetahui segala apa yang kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi
Pendidik yang punya akidah salimah akan selalu berhati-hati, karena semua yang dikatakan, semua yang dilakukan itu adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan terus berbuat, bertindak sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai dengan ajaran Islam. Maka dia tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan syariah Allah SWT. Sehingga saya yakin kalau itu terbentuk dan siswa menjadikan kita sebagai model dalam keyakinannya, dalam perbuatannya, saya yakin mereka, anak didik kita, akan menjadi anak-anak yang baik pula. Karena guru sebagai model, sebagai uswah, sebagai contoh dalam tindak tanduk kesehariannya. Saudara dirahmati Allah, itulah hal yang harus kita bangun, yang harus kita bentuk sebagai implementasi daripada akidah yang salimah, sehingga berharap kepada Allah hal itu akan terus tertanam dalam diri kita, dan kita akan menghasilkan pribadi-pribadi yang baik. Dari yang ada kita adalah pribadi-pribadi yang sama dengan kita, yaitu memiliki akidah yang salimah. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.